"Bapak!" pekik perempuan bertubuh gempal. "Uang kita hilang, Pak!" teriaknya histeris disertai tangis yang memecahkan telinga. "Ada apa toh, Bu?" Laki-laki bertubuh kurus segera menghampirinya. Semua orang yang berada di pos ronda pun ikut panik melihat juragan cengkeh itu menangis. "Uang kita hilang, Pak!" Wanita itu terduduk di tanah yang basah usai diguyur hujan yang lebat. "Hilang? Bu Joko, dak salah naro." Bu Joko menghela nafas, menggeleng pelan, sambil terus mengusap air mata yang tak berhenti mengalir. "Kotak penyimpanan uang masih tergembok rapat. Pas saya buka tidak ada satupun uang tersisa," terang Bu Joko. Pak Joko pun terduduk lesu, mengingat uang yang disimpan istrinya tidak sedikit jumlahnya. Rencananya, uang tersebut untuk digunakan membayar gaji karyawan-karyawannya. "Dicari yang betul, Bu," kata Pak Joko. Meski tubuhnya yang lemas karena diterpa kabar tak enak, laki-laki 45 tahun itu berusaha kuat dan tegar. "Sudah, Pak. Emangnya aku taruh di mana lagi kalau bukan di kotak hitam itu?" Suara Bu Joko terdengar lemah. Ia hampir tak bertenaga. Keributan di pos ronda memancing huru-hara tetangga. Mereka berbondong-bondong datang menghampiri Bu Joko. "Akhir-akhir ini, desa kita sering kehilangan uang," seru salah satu tetangga Bu Joko. "Sabar, Bu, semoga ada gantinya." Seseorang lagi mengelus dan mengusap punggung perempuan gemuk itu. Semua orang pun mendatangi rumah Bu Joko. Mereka berkumpul di sana. "Ini malam Jumat kan?" Pak Joko menatap orang-orang itu satu persatu. "Iya, betul." Bu Joko mengusap air mata dengan punggung tangannya. "Memangnya ada apa, Pak?" "Malam Jumat Kliwon, kita dilarang keluar rumah. Pantangan di desa kita, dan itu sejak dulu kala. Kalau ada yang melanggarnya, kita kena apes," kata Pak Joko menghela nafas panjang. "Dan besok paginya ada saja yang maut," tambah seseorang. "Alah," sergap pria berambut keriting, "itu hanya mitos. Faktanya hanya pengalihan orang-orang yang menyupang." "Nyupang?" Dia tersenyum sinis. "Gak hanya Bu Joko saja kan yang kehilangan uang?" Semua mengangguk setuju. Bisa saja mitos ini hanya untuk menutupi orang-orang yang bermain dengan perjanjian. Ada yang memelihara tuyul misalnya, imbuh pria rambut keriting itu. "Lalu siapa kira-kira yang memelihara tuyul atau dedemit di desa Tawang Beringin ini?" tanya Bu Joko. Semua mata tertuju padanya. "Nah, itu yang menjadi PR buat kita. Kita harus cari tahu dan patut mencurigai warga yang punya gelagat aneh." Si keriting angkat suara. Di seberang rumah Bu Joko, pemuda tampan berdiri saja sambil menguping pembicaraan. Rasanya ia ingin sekali menghampiri Bu Joko dan tetangga lainnya, tapi ibunya selalu melarang. "Junah," panggil wanita 50 tahun itu. Pemuda itu menoleh. "Sudah beberapa kali ibu bilang jangan keluar. Ini malam Jumat Kliwon." Wanita itu menarik lengan pemuda berkulit putih bersih itu. "Memangnya kenapa sih, Bu?" Arjuna penasaran. "Malam ini ada berita heboh lagi." Arjuna menatap ibunya dengan tatapan sendu. "Itu bukan urusan kita, Juna. Tugas kamu nurut apa yang ibu bilang." Wanita yang memakai daster merah muda itu bergegas menutup pintu dan kembali menguncinya. Arjuna dengan langkah gontai kembali ke kamarnya. Ia pun melabuhkan tubuhnya ke atas kasur yang empuk. Pemuda berusia 25 tahun itu menatap nanar atap plafon kamarnya. Ia sedang dilanda kegelisahan. Peraturan desa di desa tempatnya tinggal membuat Arjuna bergidik ngeri. Masa hampir setiap bulan ada yang kehilangan uang? Ia membatin. Dan setiap Jumat Kliwon, ketiga anak Mbak Wulan sakit, kata Juna lagi. Belum sempat memejamkan mata,
Juna terkejut dengan suara teriakan di luar sana. "Babi! Babi! Celeng!" teriak seseorang. Kontan Arjuna berdiri. Pemuda itu bergegas keluar kamar. Ia penasaran dengan keributan orang-orang yang mengejar seekor babi. Tapi tangannya sudah dicekal ibunya. "Jangan keluar." "Tapi bu, nurut apa kata ibu?" bentak ibunya. Juna penasaran. "Bu, ada apa sebenarnya?" Juna menarik nafas pelan. "Bu, ayah," ucap Wulan terjeda sesaat. Ia kakak perempuan Juna. Wanita setengah abad itu segera menghampirinya. "Jaga adikmu, jangan biarkan dia keluar rumah, bahaya." Wulan mengangguk. "Kenapa dengan ayah, Mbak?" tanya Juna penasaran. "Nggak apa-apa kok, dah, sana masuk kamar. Pokoknya kamu jangan keluar, nurut aja." Perempuan berbadan dua itu mendorong tubuh Arjuna dengan pelan. Besok paginya, orang-orang berkumpul di pos ronda. Mereka membicarakan seekor babi berwarna hitam yang masuk perkampungan desa Tawang Beringin. "Jangan-jangan ini babi ngepet, Pak RT?" Seorang angkat bicara dengan nada yang menggebu-gebu. "Emangnya zaman sekarang masih ada?" tanya laki-laki berkumis tebal yang duduk di sebelah Pak RT. "Ya masih no," jawab Pak RT. "Siapa ya? Kira-kira nyupang jadi babi ngepet. Di sini semuanya pada kerja dan sukses." Pria berkumis tebal itu mengusap-usap janggutnya. "Babi hutan kali, mosok babi ngepet. Masalahnya pas kita kejar babinya hilang, gak ada jejaknya Kasno. Pasti itu babi jadi-jadian," ujar laki-laki berambut keriting. "Iya ya," ucap Kusno membenarkan. "Hilangnya si babi di rumah tetangga baru. Atau jangan-jangan..." Tidak boleh berprasangka buruk. Kita punya 3 tetangga baru. Nanti kamu nuduh si A, si B pelakunya." Semuanya terdiam sejenak. "Ya kita lihat malam besok. Kalau babi hitam itu datang lagi, berarti babi hutan yang kesasar cari makan ke kampung. Tapi kalau ndak ada dan adanya hanya di malam Jumat Kliwon, berarti itu babi jadi-jadian. Ya itulah babi jadi-jadiannya." Kasno lantang mengucapkan kata itu seolah dia penasehat bijak di antara mereka. Semua orang mengangguk-anggukan kepala, tanda setuju dengan saran Kasno. Sementara itu, di kediaman keluarga besar Arjuna, semua orang seolah menutup telinga. Kabar warga kehilangan uang setiap malam Jumat Kliwon seolah menjadi momok yang membosankan. Sekarang baru-baru ini berita panas soal babi ngepet. "Ayah kudu hati-hati ya," ujar Wulan di sela-sela sarapan pagi. Arjuna dari tadi hanya diam saja. Ia makin penasaran dengan situasi di desanya. "Dahi ayah kenapa?" tanya Juna tiba-tiba. Ia melihat dahi sang ayah terluka. Laki-laki 55 tahun itu spontan memegangi dahinya. Ini cuma luka kecil ayah jatuh di kamar mandi." Juna menatap curiga pada sang ayah. Luka itu mirip goresan seperti terkena ranting. Kalau luka disebabkan jatuh dari kamar mandi, rasanya mustahil. Keluarga Arjuna terkenal kaya raya. Usahanya ada di mana-mana. Sang ayah yang bernama Budiman memiliki kebun cengkeh dan sawah yang setiap bulannya ditanami padi. Budiman tak pernah bekerja panas-panasan untuk menghasilkan uang. Ia hanya duduk manis, nanti uang akan menghampirinya. Meskipun dikenal dari keluarga kaya raya, dari turun-temurun, mereka bisa dikatakan hidup biasa-biasa saja. Rumah tak terlalu mewah, tapi kebun dan sawah ada di mana-mana. Arjuna sendiri bingung melihat kesuksesan kedua orang tuanya yang begitu pesat. Maklum, pemuda berkumis tipis itu tak pernah ada di rumah. Baru kali ini ia menetap di rumah karena permintaan Bu Dahlia, ibunya. Mengingat dulunya keluarga Arjuna serba kekurangan, kadang bisa makan dan kadang tidak. "Bayu!" pekik Wulan histeris. Ia mendapati anak keduanya terbujur kaku tanpa sepengetahuannya. Juna dan kedua orang tuanya bergegas ke kamar perempuan berbadan dua itu.
Sebelum meninggal, anak kedua Wulan demam, tapi sudah reda. Namun naas menjelang Isya, Wulan menemukan Bayu sudah meninggal dunia di dalam kamarnya. Wulan belum selesai meratapi kematian Dira, anak sulungnya yang 6 bulan lalu meninggal dunia. Luka ditinggalkan anak perempuannya ternyata belum kering di hatinya. Kini musibah lain kembali menimpa. Anak keduanya, Bayu, yang baru berusia 2 tahun, tiba-tiba kemarin jatuh sakit. Penyakitnya mirip dengan yang dialami Dira. Demam tinggi yang tak kunjung turun, diikuti dengan rengekan aneh setiap malam. Bayu menangis sambil menunjuk ke arah lorong belakang rumah Pak Budiman, seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. "Bayu, kenapa, Mas? Aku takut jangan sampai anakku mati lagi, Mas." Wulan terisak sambil memeluk suaminya yang bernama Rudi malam kemarin. "Bayu, bangun!" Wulan memeluk tubuh bocah 2 tahun itu. Arjuna hanya bisa membujuk kakaknya dengan hati yang diliputi kegelisahan. Belum genap 1 tahun setelah Dira meninggal, kini kematian seolah kembali mengetuk pintu keluarga mereka. Tapi, yang membuat Arjuna lebih terpukul adalah kenyataan bahwa kekayaan kedua orang tuanya, Pak Budiman dan Bu Dahlia, justru terus bertambah setelah peristiwa itu. Tiba-tiba saja, usaha kebun cengkehnya Pak Budiman menjadi besar, panen berlebih, pelanggan datang dari mana-mana, dan bahkan ada orang kaya dari kota yang berinvestasi di tanah mereka. Mobil baru kini terparkir di depan rumah besar mereka. Namun Arjuna merasa rumah itu semakin dingin dan penuh rahasia. Puncaknya, malam setelah pemakaman Bayu, saat keluarga sedang berdoa, Arjuna melihat ayahnya menghilang dari ruangan. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, terlebih karena Pak Budiman semakin sering menyendiri di lorong belakang rumah. Arjuna memutuskan untuk menyelidiki. Dengan hati-hati, ia mengikuti langkah ayahnya ke lorong gelap itu. Lorong itu sebenarnya hanya sebuah ruangan sempit yang menuju ke gudang kecil di belakang, tempat barang-barang tak terpakai disimpan. Tapi malam itu, Arjuna merasa lorong itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekedar barang usang. Dari celah pintu gudang, Arjuna melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Pak Budiman sedang berlutut di depan sebuah meja kecil. Di atasnya ada lilin-lilin merah yang menyala, sesajen berupa kepala ayam dan kain hitam yang tampak seperti alas ritual. Aroma kemenyan memenuhi udara. Yang membuat Arjuna makin ngeri adalah patung kecil yang diletakkan di tengah meja itu. Patung itu menyerupai sosok babi dengan mata merah menyala yang seperti hidup di bawah pantulan cahaya lilin. Pak Budiman berbisik pelan, tapi cukup jelas untuk didengar oleh Arjuna. "Ambil saja yang kau mau, asalkan jangan aku. Aku sudah beri 2. Aku mohon, jangan aku." Ayah. Kedua mata Arjuna membeliak, kontan kedua tangannya gemetaran. Arjuna merasa tubuhnya membeku. Kalimat ayahnya seperti petir yang menghantam jiwanya. 2 nyawa sudah diserahkan, Dira dan Bayu, demi kekayaan yang kini melimpah di keluarganya. Air mata Arjuna menetes, antara marah, sedih, dan takut. "Berarti ayah pelaku babi ngepet?" "Aku gak menyangka kalau ayah pelakunya," bisik Arjuna. Pak Budiman tiba-tiba berhenti berdoa. Ia menoleh seperti merasakan keberadaan seseorang. Arjuna buru-buru bersembunyi di balik dinding. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar langkah ayahnya mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. "Siapa di situ?" Suara Pak Budiman parau, penuh kecurigaan. Arjuna menggigit bibirnya, mencoba menahan nafas. Setelah beberapa saat, ia mendengar langkah Pak Budiman menjauh. Tapi ketakutan Arjuna belum reda. Malam ini, Arjuna kembali ke kamarnya dengan pikiran kacau. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi bagaimana? Melawan ayahnya berarti menghadapi kekuatan gelap yang tak ia fahami. Tapi jika ia diam saja, berapa banyak lagi nyawa yang akan melayang? Dan lebih dari itu, bagaimana caranya menyelamatkan Wulan dan keponakannya yang tersisa? Di tengah kebingungannya,
Arjuna memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ia hanya ingin satu hal, keluarganya selamat dari kutukan pesugihan yang kini menjerat mereka. "Jangan sekarang, Mas. Nanti Juna pergi lagi." Arjuna memicingkan matanya. Ia tidak sengaja mendengar obrolan kedua orang tuanya di ruang tengah. Ia bergegas bangun dari tempat tidur, menempelkan daun telinga ke pintu kamar. "Tapi aku gak mau cucu-cucu kita menanggung semuanya. Arjuna harus melanjutkannya. Ini sudah jadi ikatan perjanjian kita dengan mereka sebelum dia lahir." Suara Pak Budiman terdengar pelan, namun penuh penekanan. "Apa Juna mau, Mas?" Budalia sedikit ragu. Mau tidak mau, nyatanya dia sudah menjadi pewaris penerus babi ngepet di keluarga kita. Arjuna menganga. Percakapan kedua orang tuanya seolah mengurungnya agar terjebak dari mimpi buruk. Susah payah mengulur waktu, tapi apa? Mereka malah mengambil cucu kita satu persatu. Itu pun sampai Juna mau dan siap menjadi penerus generasi babi ngepet di keluarga ini. Pak Budiman mengusap wajahnya dengan kasar. Sebagai orang tua, ia pun serba salah. Seandainya dulu menolak menerima meneruskan dari keluarganya, mungkin ia tidak kehilangan kedua cucunya. Berat memang. Pak Budiman harus memilih salah satu. Kehilangan anak dan cucunya atau kehilangan harta bendanya. Semua sama-sama berarti untuknya. Arjuna terpaku di sisi tempat tidurnya. Ia tidak mengira jika sang ayah pelaku pesugihan babi ngepet yang membuat heboh di desanya. Yang belum bisa ia terima, mengapa Juna bagian dari penerus perjanjian itu? Jadi selama ini ayah pelakunya. Juna menahan air mata sekaligus sesak yang membelenggu lehernya. Pemuda 25 tahun itu terpaksa menemui Bu Dahlia dan Pak Budiman. Sontak keduanya terkejut. Tapi laki-laki 55 tahun itu terkekeh kecil. Malam ini suasana di rumah keluarga Arjuna begitu tegang. Ia baru saja memberanikan diri mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Penolakan keras terhadap pesugihan yang diam-diam dijalankan ayahnya, Pak Budiman, dan ibunya, Bu Dahlia. "Juna, kamu tahu apa tentang hidup ini?" bentak Pak Budiman. Suaranya menggelegar seperti petir yang membelah malam. "Kalau bukan karena pesugihan ini, kamu pikir kita bisa bertahan? Kamu pikir semua ini datang begitu saja?" Arjuna berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar. "Aku lebih baik hidup miskin, Pak, daripada harus menginjak-injak nyawa keluarga sendiri. Dira mati, Bayu mati, semua itu karena ritual ini, kan?" Tamparan keras mendarat di wajah Arjuna. Pak Budiman bergetar menahan amarah. Bu Dahlia hanya duduk di pojok ruangan, menangis tanpa suara, seolah sudah menyerah pada keadaan. "Kamu gak ngerti, Jun." Suara Pak Budiman melemah, namun penuh dengan penekanan. "Pesugihan ini bukan sekedar pilihan. Ini jalan hidup kita. Kalau tidak diteruskan, semua yang kita punya hancur. Dan lebih dari itu, keluarga kita satu persatu akan mati." Arjuna menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi ayah rela kehilangan cucu-cucu ayah demi harta? Rela jadi monster yang mengorbankan keluarga sendiri? Pak Budiman tak menjawab, hanya tatapan dingin dan berat yang ia berikan pada Arjuna. Tapi malam ini, Arjuna belum tahu bahwa kengerian sesungguhnya baru akan terungkap. 1 bulan kemudian. Sejak pertengkaran malam itu, Arjuna memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik ayahnya. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang dirahasiakan. Malam ini ia mulai memata-matai ayahnya. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar pintu belakang terbuka. Dengan hati-hati, ia mengikuti suara langkah Pak Budiman yang menuju gudang di lorong belakang. Di sana, ia melihat ritual pesugihan yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya sesajen dan kemenyan yang menghiasi meja. Ada cermin besar yang memantulkan bayangan gelap Pak Budiman. Sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Arjuna menelan ludah dengan susah payah. Ketegangan mulai menyelimuti perasaannya. Juna melihat tubuh ayahnya perlahan berubah.
Tangannya memanjang menjadi cakar, tubuhnya membungkuk, bulunya tumbuh lebat, hingga akhirnya ia sepenuhnya menjadi seekor babi besar dengan mata merah menyala. Arjuna terperangah, tubuhnya terasa lumpuh. Babi itu, ayahnya menatap cermin seolah mempersiapkan diri untuk keluar mencari mangsa. Di saat itulah Budalia muncul dari belakang, memegang pundak Arjuna dengan tangan gemetar. "Kamu gak seharusnya lihat ini, Jun," bisiknya dengan nada penuh keputusasaan. Arjuna menoleh dengan air mata yang mengalir deras. "Bu, apa ini? Kenapa semua ini terjadi?" Budalia menangis. "Kamu pikir ibu gak pernah menyesal? Ibu gak pernah setuju dari awal. Tapi ibu gak bisa kehilangan kalian. Ini harga yang harus kita bayar. Kalau gak ada penerus, pesugihan ini berbalik, Jun. Kita semua akan hancur satu persatu." Arjuna tersentak. "Jadi itu sebabnya korban selalu dari keluarga kita. Dira, Bayu, mereka semua tumbal karena pesugihan ini." Budalia mengangguk sambil terisak. "Kita nggak punya pilihan. Kalau kamu tidak mau nerusin, kamu akan kehilangan semuanya. Kami akan kehilangan semuanya." Arjuna mundur beberapa langkah, menatap ibunya dengan rasa jijik yang bercampur iba. "Ini gila, Bu. Ayah jadi monster. Keluarga kita berubah jadi pembunuh demi harta yang gak ada artinya. Kalau ini memang takdir, biar harta ini hilang. Aku gak akan jadi penerus." "Jangan gitu, Jun. Kamu egois namanya." Budalia terisak sambil menutup mulutnya agar suara tangis itu tak terdengar oleh Wulan dan menantunya. Keesokan paginya, semua orang ribut, kehilangan uang dan jumlah yang tak sedikit. Arjuna diam membeku di kamarnya, ingin rasanya pergi dari rumah, tapi ia tak bisa membiarkan kekejaman ayahnya. "Uang aku hilang, Mas. Maling, maling!" Semua orang berkumpul. Ada yang menangis, ada pula yang berpencar mencari pelakunya. Tapi percuma, tidak ada yang tahu siapa dalang di balik hilangnya uang-uang warga selain Arjuna. Keputusan Arjuna malam itu menjadi penentu. Ia menolak mentah-mentah permintaan ayah dan ibunya untuk meneruskan ritual pesugihan. Namun, keesokan harinya, tanda-tanda kemalangan mulai terlihat. Para pembeli cengkeh langganan Pak Budiman mendadak sepi. Pelanggan berhenti datang. Cengkeh di rumah mulai rusak dan busuk, berkarung-karung tanpa sebab yang jelas. Yang lebih menyeramkan, bayangan-bayangan gelap mulai mengintai rumah mereka. Wulan tiba-tiba jatuh sakit. Anak terakhirnya mulai menangis setiap malam dan teriakan yang menyayat hati. Arjuna tahu keputusannya membawa resiko besar, tapi ia tak akan mundur. Ia bersumpah akan melawan kutukan ini, meski itu berarti melawan ayahnya sendiri dan mungkin juga takdir yang telah digariskan. Setelah perdebatan sengit dengan Pak Budiman dan Budalia beberapa hari yang lalu, Arjuna merasa pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ia tidak langsung menolak atau menyetujui permintaan ayahnya untuk meneruskan pesugihan. Tetapi tekadnya sudah bulat. Ia harus tahu seberapa jauh kutukan itu akan terus merenggut nyawa keluarganya. Arjuna memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menghabiskan malam-malamnya terjaga. Diam-diam mengamati tingkah laku Pak Budiman dan Budalia. Setiap malam Jumat Kliwon, ayahnya menghilang menuju lorong belakang, melakukan ritual yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia juga mencatat pola kejadian aneh yang selalu terjadi setelah ritual selesai, tanda-tanda seorang akan menjadi korban berikutnya. Wulan, kakaknya, menjadi pusat perhatiannya. Setelah kehilangan dua anaknya, Wulan tampak seperti bayangan dirinya yang dulu rapuh. Kehilangan semangat hidup dan semakin sering jatuh sakit. Anak bungsunya yang baru beberapa bulan saja dilahirkan, Lia namanya, pun mulai menunjukkan gejala serupa dengan Dira dan Bayu. Tubuhnya demam tinggi setiap malam, disertai jeritan yang tak bisa dijelaskan. "Bu, kalau terjadi apa-apa sama Lia, aku gak akan sanggup lagi, Bu," bisik Wulan dengan air mata berlinang, memeluk tubuh kecil Lia yang mulai lemah. Arjuna merasa jiwanya tercabik-cabik. Ia tahu jika ia tetap diam, Lia mungkin akan menjadi korban berikutnya. Tapi
Jika ia menyetujui permintaan ayahnya, ia harus mengambil alih ritual pesugihan itu dan mungkin suatu saat ia juga akan menjadi monster seperti ayahnya. Malam berikutnya pun tiba. Juna menunggu dengan keberanian yang tersisa. Arjuna memutuskan untuk menghadapi ayahnya di lorong belakang. Ia menunggu sampai Pak Budiman memulai ritualnya, lalu muncul dari bayangan dengan tatapan penuh kemarahan. "Ayah pikir ini semua pantas?" Suara Arjuna bergetar, tapi ia berusaha terdengar tegas. "Bapak membiarkan anak-anak mati, dan sekarang cucu terakhir Bapak hampir kehilangan nyawa juga." Pak Budiman yang tengah membakar kemenyan di depan cermin besar hanya menatap Arjuna dingin. "Kamu gak akan mengerti, Jun. Hidup ini gak adil. Kalau kita gak ambil jalan ini, kita semua akan mati kelaparan. Dunia ini hanya menghormati orang yang punya harta." Arjuna melangkah maju, matanya berkaca-kaca. "Kalau dunia ini cuma menghormati orang kaya, aku gak butuh dihormati, Pak. Aku gak butuh hidup mewah kalau harus dibayar dengan nyawa keluarga sendiri." Pak Budiman menghela nafas berat, lalu menatap Arjuna tajam. "Kalau kamu tidak mau jadi penerus, maka pesugihan ini akan berhenti. Tapi apa kamu siap kehilangan segalanya, Jun? Harta kita akan habis. Dan jangan lupa, kutukan ini gak berhenti begitu saja. Satu persatu dari kita akan diambil jika tidak ada yang melanjutkan. Kau siap kehilangan ibumu, kakakmu, bahkan dirimu sendiri?" Arjuna tercekat. Ia tak pernah tahu pesugihan ini memiliki konsekuensi sekejam itu. Tapi ia juga tak bisa membiarkan keponakannya terus menjadi korban. "Aku tidak akan biarkan Lia mati, Pak," suara Arjuna tegas. "Dan aku tidak akan jadi penerus. Kalau pesugihan ini bisa berhenti, aku akan cari caranya. Aku tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar." Arjuna mulai mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul pesugihan ini. Ia mendatangi seorang dukun tua di desa sebelah, yang dikenal sebagai orang yang pernah terlibat dalam dunia gelap tetapi telah bertaubat. Dukun itu memperingatkan Arjuna, "Pesugihan seperti ini adalah perjanjian. Setiap kali dihentikan, akan ada imbalan yang harus diberikan. Korban yang sudah diambil tidak akan kembali, tapi kutukan bisa dihentikan, asalkan kau berani menghadapi makhluk yang terikat perjanjian itu." "Bagaimana caranya, Mbah?" tanya Arjuna. Dukun itu hanya tersenyum tipis. "Ketika kamu menghadapi babi ngepet itu, kamu harus memutus rantai perjanjiannya. Tapi ingat, yang terikat perjanjian bukan cuma makhluk itu. Ayahmu juga bagian dari perjanjiannya. Kalau kamu menghentikan ini, dia mungkin tidak akan selamat." Malam Jumat Kliwon berikutnya, Arjuna bersiap. Dengan bekal doa dan keberanian, ia menunggu di lorong belakang saat Pak Budiman mulai berubah menjadi babi ngepet. Kali ini Arjuna tidak bersembunyi. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap ayahnya yang kini berubah menjadi sosok menyeramkan. "Ayah, aku gak akan biarkan ini terus berjalan. Ini harus berhenti di sini." Pak Budiman yang sudah sepenuhnya menjadi babi ngepet mengeluarkan suara menggeram, seolah menolak keinginan Arjuna. Tapi di balik matanya yang merah menyala, Arjuna bisa melihat sesuatu yang lain, rasa takut, dan mungkin juga penyesalan. "Kalau keluarga ini harus kehilangan semuanya demi menghentikan kutukan ini, aku rela," lanjut Arjuna. Suaranya tegas meski air mata mengalir di wajahnya. "Tapi aku gak akan biarkan Lia, Wulan, atau siapapun lagi jadi korban. Kalau harus bayar dengan nyawa, aku juga siap." Suasana menjadi mencekam. Di tengah ritual yang hampir selesai, Arjuna bersiap menghadapi konsekuensi besar yang akan segera terjadi. Namun, ia tahu, apapun yang terjadi malam ini, ia tidak akan mundur. Ia adalah perjuangan terakhirnya untuk menyelamatkan keluarganya dari belenggu kutukan pesugihan. Arjuna berdiri di ambang pintu gudang lorong belakang. Tubuhnya masih bergetar setelah semua yang terjadi. Malam ini, ia berhasil menghentikan ritual pesugihan yang telah menghancurkan keluarganya. Ia memaksa ayahnya, Pak Budiman, untuk menghentikan perjanjian gelap dengan makhluk pesugihan, meskipun konsekuensinya begitu berat. Pak Budiman yang saat itu tengah menjadi babi ngepet hampir tertangkap warga.
Warga desa sudah lama curiga dengan maraknya kehilangan uang setiap malam Jumat Kliwon. Mereka mengatur jebakan di jalan-jalan kampung, memasang perangkap dengan benda tajam, dan berjaga-jaga hingga larut malam. Ketika Pak Budiman dalam wujud babi mencoba keluar untuk mengambil uang, ia dikepung oleh puluhan warga yang membawa obor dan senjata. Arjuna yang sudah menduga bahaya ini bergegas mencari ayahnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia menuntun ayahnya yang terluka parah untuk melarikan diri melalui hutan belakang. Aku nggak peduli kalau ayah kehilangan segalanya, asal ayah selamat. Ini harus berhenti di sini, ayah, ucap Arjuna, matanya berkaca-kaca. Pak Budiman yang kembali ke wujud manusia setelah ritual dihentikan, hanya menatap putranya dengan rasa bersalah. Tubuhnya penuh luka, nafasnya tersengal-sengal, tapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Keesokan harinya, tanda-tanda perjanjian terputus mulai terlihat. Anak bungsu Wulan, Lia, yang sebelumnya demam tinggi dan berteriak setiap malam, tiba-tiba kembali normal. Suhu tubuhnya turun, dan ia tertidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Wulan memeluk Arjuna sambil menangis. Juna, Mbak nggak tahu bagaimana caranya Mbak berterima kasih sama kamu. Lia selamat, Mbak nggak bisa kehilangan dia. Arjuna hanya mengangguk, mencoba menahan tangis. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini belum benar-benar berakhir. Pak Budiman kini menjadi bayangan besar di pikirannya. 2 hari setelah ritual dihentikan, Pak Budiman jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi tubuhnya semakin melemah dari waktu ke waktu. Luka-luka di tubuhnya, bekas dari malam saat ia hampir tertangkap warga, tak kunjung sembuh. Yang lebih aneh, ia mulai berbicara sendiri, seolah ada yang berbicara dengannya. Isak tangis istri dan anak perempuannya mengiris sembilu sampai terasa menyesakan. Aku sudah bayar semuanya, jangan ganggu keluargaku lagi, ambil aku saja, gumam Pak Budiman dalam tidurnya. Tubuhnya kini kurus sampai tulang-tulang membentuk tengkorak yang berbalut kulit. Budah Lia dan Wulan menangis tak berdaya di sisi tempat tidur Pak Budiman. Meski semua tahu apa yang telah ia lakukan, mereka tak kuasa melihat kepala keluarga mereka terbaring lemah dengan wajah penuh penderitaan. Pada malam ketiga, tubuh Pak Budiman menjadi dingin. Ia meninggal dunia dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar seperti melihat sesuatu yang hanya ia yang bisa mengerti. Arjuna duduk di sisi ranjangnya, menggenggam tangan ayahnya yang mulai kaku. Bulir-bulir air mata membasahi kedua pipinya. Lebih baik begini daripada berdosa sepanjang hidup. Akhirnya Juna berhasil menyadarkan ayahnya. Setelah kematian Pak Budiman, keluarga Arjuna benar-benar kehilangan semua harta hasil pesugihan. Rumah besar mereka terjual untuk melunasi utang. Usaha cengkeh yang dulu ramai kini sepi pelanggan. Mereka kembali ke rumah kecil peninggalan kakek mereka, hidup dengan sederhana tapi tanpa ancaman kutukan. Arjuna mulai bekerja keras sebagai buruh harian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski hidup mereka jauh dari kemewahan, ada kedamaian yang kini menghampiri keluarga itu. Tidak ada lagi bayangan gelap yang mengintai, tidak ada lagi jeritan anak kecil di malam hari. Wulan kembali menemukan kekuatannya sebagai ibu. Ia merawat Lia dengan penuh cinta, memastikan anak terakhirnya tumbuh tanpa rasa takut. Budah Lia lebih sering berdoa, memohon ampun atas dosa-dosa masa lalu keluarganya. Suatu malam, Arjuna duduk di beranda rumah kecil mereka, menatap langit yang dipenuhi bintang. Meski hatinya masih menyimpan luka kehilangan ayahnya, ia merasa lega. Semua sudah selesai, ayah, gumamnya pelan. Harta itu tidak sebanding dengan nyawa keluarga kita. Aku cuma ingin kita hidup dengan tenang, meskipun sederhana. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pesugihan, Arjuna merasa bebas. Meskipun ia harus kehilangan banyak hal, ia berhasil menyelamatkan yang paling berharga, keluarganya. Selesai. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.